Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita semua, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang mulia dalam rangka menjalankan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu salat Jumat berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari ketaatan kita? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari ketaatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pula tidak akan mendapatkan kemudaratan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka dan aku tidak butuh makan dari mereka. Karena apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemberi rizki, lagi Maha kuat serta Maha kokoh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak para ulama yang telah mendefinisikan tentang makna ibadah ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Beliau mengatakan ibadah itu merupakan istilah
atau ungkapan yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin. Maka jamaah yang dirahmati Allah, setiap amal perbuatan yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila kita kerjakan, maka itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini melalui utusannya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amal perbuatan pun, suatu perkara pun, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara yang paling remeh sampai perkara yang paling prinsip di dalam agama, yaitu perkara tauhid, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agamamu, dan dengan sempurnanya agamamu tersebut telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, serta aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang belum beliau sebutkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada umatnya bahwa pada setiap perbuatan dalam keseharian kita terdapat nilai-nilai ibadah, terdapat kebaikan-kebaikan di sana apabila kita melakukannya sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebuah contoh yang ringan dalam perbuatan makan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang membutuhkan makan. Semua orang melakukan perbuatan ini, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kecil maupun besar, muslim maupun kafir, semuanya membutuhkan makan. Karena apa? Karena memang makan ini merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Bahkan bukan hanya untuk manusia saja, seluruh makhluk, binatang pun mereka membutuhkan makan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan sesuai dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Misalnya kita membaca basmalah sebelum makan, kita makan menggunakan tangan kanan, kita duduk ketika makan, memakan makanan yang dekat dengan kita, kemudian membaca doa ketika setelah kita makan. Maka setiap suap yang kita masukkan ke dalam mulut kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihitung sebagai pahala, sebagai ibadah yang akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam keadaan penuh dengan dosa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan jiwa yang selalu condong untuk melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala juga membuat syariat-syariat yang begitu banyak yang dapat mendatangkan pahala-pahala. Membuat Allah Subhanahu wa taala membuat perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mempunyai nilai-nilai ibadah yang apabila dikerjakan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian dengan amalan-amalan kebaikan tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan dosa dengan perbuatan-perbuatan baik yang dapat mendatangkan pahala. Niscaya perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan tersebut akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita hendaknya memperhatikan ibadah-ibadah yang wajib yang disyariatkan kepada kita, yaitu seperti ibadah salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hendaknya kita perhatikan keikhlasan kita ketika mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Serta kita perhatikan pula kesesuaian kita dengan Nabi Muhammad SAW ketika kita mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Dan janganlah kita kotori ibadah-ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan nilai-nilai pahala yang ada dalam ibadah-ibadah kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan yang apabila kita kerjakan, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat menghapuskan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam ibadah yang pernah kita kerjakan, atau bahkan menghapuskan pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Di antara perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan kebaikan atau pahala dari amal ibadah yang kita lakukan, yang pertama adalah ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa bangga dengan ibadah kita, merasa bahwa kita adalah orang yang terbaik dalam melakukan ibadah. Ini adalah ujub. Dan sifat ujub ini berpotensi mendatangkan sifat riya. Sifat riya, ingin dilihat oleh orang, sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, sehingga seorang tidak beramal melainkan hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, yang kemudian dengan itu hilanglah nilai keikhlasan dalam hatinya. Oleh karena itu kemudian Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-ujub muhbitun lil a'mal. Sifat ujub, berbangga diri, itu dapat menghapuskan amal, menghapuskan nilai-nilai kebaikan dari amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dapat menghapuskan nilai kebaikan dalam ibadah kita adalah zalim. Perbuatan zalim. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat ketika itu menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita, di antara kami wahai Rasul, adalah orang-orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang-orang yang nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun ketika di dunia dia telah mencaci orang lain, dia menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan menganiaya orang lain.
Kemudian Rasul mengatakan fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diberi pahala dari kebaikannya yang telah dia bawa tadi, sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah dia berikan kepada orang yang pernah dia zalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Ketika pahalanya tadi sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, namun kemudian tidak cukup, ternyata masih ada orang-orang yang pernah dia zalimi yang belum kebagian pahala dari dia, maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tadi diberikan kepada dia, dilimpahkan kepadanya. Ini orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah dengan membawa banyak pahala, namun pahala tersebut terkikis oleh kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan selama di dunia, sehingga habis pahala yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dilimpahkan dosa orang lain kepadanya, karena pahalanya ternyata belum cukup dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kemudian ketika seperti ini, apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma turiha finnar." Kemudian dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Inilah orang yang bangkrut. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amal ibadah kita dari perkara-perkara yang dapat merusak nilai-nilai peribadatan tersebut, supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang bangkrut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقم الصلاة.